Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Saya akan menyampaikan pidato saya ke dalam dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian mengenai klarifikasi, dan bagian kedua adalah mengenai argumen saya terkait dengan posisi saya sebagai tim oposisi dengan mosi. Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan orang tua sebagai syarat memiliki anak. Baik, Dewan Juri yang terhormat, dari tadi dari tim afirmasi tidak memberikan parameter apa yang terjadi dalam perdebatan kali ini, sehingga pembahasan ini menjadi sangat luas. Maka dari itu kami dari tim oposisi akan memberikan parameter untuk membatasi mosi perdebatan pada kali ini. Di sini sesuai dengan mosi yang disampaikan, bahwasannya ini akan tidak efektif apabila diterapkan di negara maju seperti Jepang, Amerika, Jerman, dan juga negara-negara maju lainnya. Mengapa demikian? Karena adanya tes kelayakan orang tua untuk memiliki anak akan semakin menghambat keinginan mereka untuk memiliki anak. Mengapa demikian? Tanpa adanya tes seperti tes tersebut, keinginan dari masyarakat yang ada di negara maju sudahlah sangat minim untuk memiliki anak. Oleh karena itu, mengapa hal ini tidak efektif untuk dilakukan, terutama di negara maju? Selanjutnya, dari tim afirmasi menyampaikan bahwasanya mereka memiliki hak atau berhak untuk mengadakan uji kelayakan orang tua sebelum memiliki anak. Akan tetapi mereka lupa bahwasannya hak untuk memiliki anak, hak seperti apa, pola asuh yang akan diterapkan oleh orang tua, itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing orang, sehingga dari pihak manapun tidak berhak untuk memberikan tes ataupun uji kelayakan memiliki anak, baik dari pemerintahan ataupun dari pihak kesehatan itu sendiri. Lalu apabila kita tetap melaksanakan uji kelayakan orang tua sebelum memiliki anak, ini akan sangatlah tidak efektif dan juga tidak baik. Mengapa demikian? Karena apabila kita terus-menerus melakukan itu, terutama di negara maju, yang akan terjadi adalah seperti status quo yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya mereka sangat akan malas untuk memiliki anak karena banyaknya hal yang harus dipenuhi. Ditambah lagi diawali dengan tes kelayakan seperti ini, maka akan terjadi depopulasi atau semakin menurunnya populasi penduduk yang ada, semakin hilangnya generasi penerus, semakin gak adanya generasi muda yang akan melanjutkan pemerintahan untuk kedepannya. Oleh karena itu, apa yang akan diambil dari sistem uji kelayakan orang tua itu? Apabila dengan cara seperti itu mereka tidak mendapatkan masa depan yang lebih baik itu sendiri. Sedangkan dari tadi tim afirmasi menyebutkan kalau dengan cara seperti itu mereka akan mendapatkan masa depan yang lebih baik, karena kualitas orang pada masa itu akan lebih baik jika dimulai dari uji kelayakan orang tua sebelum memiliki anak itu sendiri. Namun apakah semua anak yang terlahir dari hasil uji kelayakan orang tua yang seperti itu akan menjadi anak yang memiliki kapasitas yang di atas rata-rata, memiliki kecerdasan yang sama rata tingginya? Tentu saja tidak, bukan Dewan Juri. Oleh karena itu daripada mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak yang nantinya akan membuat adanya depopulasi, maka akan lebih baik apabila kami mengadakan penyamarataan pendidikan di jenjang sekolah anak di kemudian hari, sehingga itu akan lebih efektif karena akan membuat kapasitas dan juga kualitas dari anak-anak itu sendiri bertambah, dan itu dapat didukung oleh orang tua yang memiliki pengetahuan yang cukup. Seperti kita lihat lagi bahwa itu adalah negara maju di mana orang tua pasti sudah well educated atau sudah dapat mengedukasi dirinya sendiri, bahwasanya setelah siap menjadi orang tua mereka akan memikirkan bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, seperti pola asuh bagaimana yang akan diterapkan. Mereka pasti sudah paham dan memahami akan kewajibannya sebagai orang tua itu. Maka tanpa adanya mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan
sebelum memiliki anak, maka akan tetap tidak apa-apa. Selain itu, apabila pemerintahan mewajibkan untuk mengikuti tes kelayakan tersebut, maka akan munculnya golongan-golongan yang mungkin tidak setuju dengan adanya pernyataan itu, sehingga nantinya akan menimbulkan kontroversi yang sangat besar antara pihak yang mengadakan uji kelayakan itu sendiri dengan pihak-pihak yang diberikan kewajiban untuk mengikuti tes tersebut, dan itu nantinya akan berdampak lebih buruk lagi untuk memperkeruh keadaan ataupun masalah yang ada, dan bukan malah mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, maka kami sebagai tim oposisi tidak mendukung untuk mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Oleh karena itu, bangga sebagai tim oposisi.